Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2. Semoga kalian sehat walafiat semuanya. Dan ada satu yang mau ibu sampaikan, yaitu ada teman kalian di kelas 12 IPS 1 yang bernama Rizky Aditya. Telah meninggal ibunya kemarin pada hari Kamis. Ibu tidak bisa datang. Ya Rizky, semoga ibumu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya, dan ditempatkan di sisi Allah yang terbaik, di surganya Allah. Amin. Ya, bagi Rizky yang sabar ya Rizky, kita tidak bisa menentang takdir Allah. Mungkin Allah lebih menyayangi ibumu. Kamu jangan gara-gara keadaan seperti ini belajarnya tidak fokus, karena sebentar lagi kita akan ujian, ya, ujian tanggal 14 September. Ya, hari ini ibu akan mengajari tentang teks editorial kelas 12. Jika bertatap muka, teks editorial ini ibu suruh kalian mempraktekkannya di depan seperti pembawa berita. Tapi karena kita belajarnya daring, ibu akan menjelaskan dulu mengenai teks editorial. Adapun teks editorial ini, yaitu teks editorial merupakan suatu opini yang berisi pendapat mengenai suatu peristiwa atau persoalan yang fenomenal, aktual ataupun kontroversial. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, editorial merupakan artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar, ya, dalam kurung majalah, mengenai beberapa masalah. Teks editorial disebut juga tajuk rencana yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat dan bersifat aktual. Ya, editorial ini sering kalian jumpai di dalam artikel dalam surat kabar. Adapun ciri-ciri yang membedakan editorial dengan teks lain, teks editorial berisi opini mengenai suatu peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Ya, dia merupakan opini tapi sedang ramai dibicarakan. 2. Teks editorial berisi ulasan mengenai masalah, biasanya berskala nasional maupun internasional. 3. Teks editorial bersifat subjektif. 4. Teks editorial menggunakan gaya bahasa formal. 5. Teks editorial bertujuan memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai suatu kejadian sedang ramai dibicarakan. Adapun struktur teks editorial, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian mengemukakan topik yang akan disampaikan. Biasanya terdapat pada awal paragraf sebagai pembukaan teks editorial tersebut. Ya, pernyataan pendapat biasanya di awal, sama seperti kalimat utama. Ya. Argumentasi. Pada bagian argumentasi, penulis menyampaikan sudut pandangan terhadap fakta yang terjadi di lapangan dan mengomentari fakta tersebut. Bagian argumentasi bertujuan mempengaruhi dan meyakinkan pembaca, biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Pernyataan ulang pendapat. Pernyataan ulang pendapat merupakan penutup opini yang berisi penegasan kembali, tesis dan argumentasi agar pembaca semakin yakin dan terpengaruh oleh pandangan penulis mengenai topik dalam teks editorial tersebut. Ya, jadi
Struktur editorial ada 3, pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. Sementara kebahasaan teks editorial, ya, untuk sementara sampai di sini dulu Ibu jelaskan, semoga kalian mengerti, ya. Kalau mengenai ciri-ciri ini, yaitu dia memang bersifat opini, tetapi lagi ramai dibicarakan. Contohnya apa waktu saat ini? Misalnya di bulan 10 nanti semua sekolah akan buka, tapi dengan protokol, sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, itu opini. Ya, jika benar dia berupa fakta. Tapi kan lagi dibicarakan ini, lagi ramai dibicarakan karena semua orang tua sudah mengeluh, ya. 1 mengenai paket, 2 mengenai cara anak-anak menerima pelajaran. Ada yang tidak mengerti, yang mengerti, yang alhamdulillah. Kalau tidak mengerti dia bingung. Jadi orang tua pada protes semua supaya sekolah cepat masuk, ya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan opini ini menjadi kenyataan, ya. Kita bertemu lagi di bulan 10. Semoga, ya, semoga Allah mendengarkan doa-doa kita. Kemudian 2, teks editorial berisi ulasan mengenai masalah, biasanya berskala nasional maupun internasional. Contohnya, lagi hangat-hangatnya dibicarakan di Amerika Serikat mengenai pemilihan presiden Donald Trump, ya. Donald Trump dengan istrinya Obama, Partai Demokrat, ya, saling sindir menyindir. Itu lagi hangat-hangatnya di internasional, ya. Kalau skala nasional yang lagi hangat-hangatnya tadi bisa mengenai COVID-19 yang vaksin, ya. Vaksin itu disediakan, diperuntukkan untuk masyarakat untuk menangani COVID, tetapi kita tidak tahu apakah vaksin itu bisa berpengaruh kepada seseorang yang telah disuntik, karena vaksin ini terlalu cepat disalurkan kepada masyarakat. Nah, itu lagi hangat-hangatnya. Kalau misalnya nanti vaksin ini tidak berhasil, dia berupa opini. Jika dia berhasil, dia merupakan fakta. Subjektif ini apa? Teks editorial bersifat subjektif, dia nyata, ya. Kemudian menggunakan gaya bahasa formal bukan informal, ya, seperti tadi mengenai pembelajaran daring, ya, bukan bahasa jalanan atau bahasa gaul. Kemudian teks editorial bertujuan memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai suatu kejadian sedang ramai dibicarakan, ya. Ini seperti yang Ibu contohkan tadi di atas mengenai COVID-19, mengenai pengurangan biaya uang kuliah setiap universitas negeri, ya. Mahasiswa pada protes karena mereka ingin bahwa uang kuliah itu dikurangi, ya, karena saat-saatnya COVID-19 pada orang tua pekerjaannya pada tidak menentu atau banyak yang dirumahkan. Nah, seperti itu. Jadi tugas kalian adalah carilah tajuk rencana yang ada di koran, boleh koran Waspada atau Analisa atau Kompas, terserah kalian. Kemudian gunting itu tajuk rencana, tempelkan di buku kalian, lalu fotokan, kirim ke classroom, ya. Tolong video Ibu ini kalian tulis, kalian buka, kalian tulis, karena kita akan ujian ulangan, ya.
supaya kalian tidak ketinggalan pelajaran. Ya, seriuslah kalian belajar, walaupun kita belajar melalui daring. Kalau kalian serius mempelajarinya, maka ilmu itu akan bermanfaat bagi kalian. Ya, untuk kelas 12 IPS 1, sebahagian terlalu sepele dengan pelajaran ibu ini, tak mengapa, tapi lihat nanti ganjarannya, maka kalian kemungkinan nanti kalau sering tidak mengikuti pelajaran ibu, nilai kalian semester 1 akan ibu buat nilai 50 supaya kalian nanti di semester 6 tidak lulus. Ya, ini bukan ancaman tapi kenyataan. Kalau itu pilihan kalian, bukan pilihan ibu. Sampai di sini dulu. Semoga pelajaran kita hari ini dapatlah kalian cerna, dapatlah kalian kerjakan tugas-tugas yang ibu berikan tanpa lagi menunggu-nunggu besok atau lusa. Ya, kerjakan secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.